Herpes zoster itu termasuk human herpes virus yang keberapa? Binti Hanifah. Yang keberapa? Kok diam? Izin dok, HSP ketiga dok. SP ketiga siapa jawab? SP ketiga ya. Binti Hanifah dok. Oke. Jadi penyebabnya adalah virus varicella zoster. Virus zoster itu juga sama virus DNA. Jadi semua herpes virus itu virus DNA. Itu ada infeksi primer dan ada infeksi sekunder atau recurrent. Dan infeksi primer itu adalah cacar air, chickenpox atau varicella. Biasanya pada anak-anak usia 3 sampai 6 tahun. Dan ketika varicella sudah sembuh, kemudian reaktivasi lagi akan menjadi herpes zoster. Ini strukturnya sama seperti herpes simplex. Jadi ada DNA-nya, kemudian ada kapsidnya yang berbentuk segi enam. Setelah itu di sininya ada protein yang namanya tegumen. Yang warnanya oranye ini adalah lipidnya. Dan sini adalah glikoprotein. Jadi virus ini bisa menyebabkan infeksi yang primer dan recurrent. Dan ini latennya di dorsal dari ganglion saraf, dorsal root dari ganglion saraf spinal. Kemudian patogenesanya, jadi virus ini masuk melalui saluran pernafasan dan konjungtiva bereplikasi pada tempat masuknya, yaitu nasofaring dan limfonodus regional. Kemudian infeksi primernya itu 4 sampai 6 hari viremianya, dan virusnya baru menyebar ke organ lain, bisa ke hati, limpa, dan ganglia sensoris. Kemudian ke organ visceral, dan infeksinya bisa pada kulit. Ini pada varicella ya, 3 sampai 6 tahun. Kemudian endemiknya biasanya pada musim hujan, inkubasinya 2 sampai 3 minggu. Prodromalnya 2 sampai 4 hari. Jadi ada gejala prodromal, kemudian lesi di kulitnya itu berupa makula pada wajah dan tubuh, kemudian di oralnya itu ada bentukan vesikel yang pecah menjadi ulcer. Ini adalah patogenisanya. Ini masuk, kemudian ini memperbanyak di tonsil, respiratory tract, saluran pernafasan, kemudian masuk ke pembuluh darah dan ke hati, ke limpa, kemudian muncul menjadi, ini ada vesiculopustula rash. Virusnya akan menginfeksi sel T. Kemudian dari sel T ini akan dikirim ke epitel, sel epitel, kemudian laten di trigeminal. Nih, jadi terbentuk
Ini ada blisternya. Ini pada awal-awal stas awalnya, kemudian nanti latennya di sini normalnya. Kemudian gambaran klinisnya itu ada demam, gejala prodromal, ada sakit kepala, malaise, dan faringitis selama 2 minggu masa inkubasinya. Kemudian distribusi lesinya khas, yaitu erupsi pleuritik di seluruh tubuh dan tidak berkelompok. Vesikel putih membentuk ulcerasi 1-3 mili. Biasanya yang terkena itu palatum dan mukosa bukal, yang paling sering kena. Kemudian lesi gingivanya ya seperti infeksi HSV primer. Ini ya. Jadi di wajah, di badan, di lidah ada, di punggung pun ada. Diagnosanya berdasarkan riwayat, jadi belum pernah terjadi sebelumnya. Ada demam, ada tanda-tanda gejala klinisnya, kemudian ada konfirmasi etiologi virus. Jadinya herpes simplex primer, terus recurrent intraoral herpes, dan HFMD, hand foot mouth disease. Kemudian pemeriksaan penunjangnya sitologi, pewarnaan antibodi fluoresen menggunakan antibodi monoklonal konjugasi, dan hapusan sang. Ini sama seperti bentukan di herpes simplex, jadi ada giant cell multinukleus. Bedanya yang lainnya adalah sel epitel dengan badan infusi intranukleus eosinophil. Terapinya sama, penggunaan asiklovir pada 72 jam pertama. Dan gejala simptomatik kalau ada demam diberi antipiretik. Kemudian kalau ada ulcer berarti diberi obat obat kumur karena ulcernya pasti banyak. Jadi prognosanya itu baik, sama seperti herpes simplex, jadi bisa sembuh sendiri. Dan bisa recurrent pada pasien imunosupresif, bisa sembuh sendiri. Komplikasinya adalah terjadi varicella pneumonia, encephalitis, aseptic meningitis, ada bakteri superinfeksi, myokarditis, glomerulonefritis, purpura fulminans, dan cacat bawaan. Sedangkan yang zoster ini adalah infeksi kambuhan dari varicella. Jadi setelah sembuh, sama seperti herpes simplex, virusnya itu tidak mati, hanya tidur dulu di saraf, kemudian dia akan reaktivasi begitu ada trigger, kemudian membentuk vesikula pada area dermatum dan terasa sangat sakit. Ini di Amerika terjadi pada 10-20 populasi, biasanya pada usia lebih dari 50 tahun, tapi dapat juga pada pasien yang lebih muda. Kemudian zoster ini penyebabnya sama dengan penyebab varicella, prodromalnya sama 24 hari. Gejala klinisnya mirip stomatitis herpetik primer, rasa sakit menusuk, parestesi, gatal, dan rasa terbakar di sepanjang saraf yang terkena. Dan ada demam tinggi seperti flu. Karakteristik lesi fasial dan intraoral melibatkan divisi 2 dan 3, nervus trigeminal. Gabrina, nervus trigeminal divisi 2 dan 3 itu apa? Trigeminal kan ada 3 kan percabangannya. Yang 2 sama 3 apa? Maxilla mandibular, dokter. Apanya?
Maxilla mandibula, dokter. Ya, maksila sama mandibular. Reaktivasinya virus reaktif menyerang ganglia upper posterior saraf sensorik. Ini patogenesanya setelah sembuh dari varicella. Jadi dorman dulu di ganglion. Ketika imun baik dia tidak akan ada reaksinya. Tapi begitu ada trigger kondisi imunnya turun, maka akan terjadi reaktivasi. Ini bereplikasi di sel saraf dan virus baru terbentuk. Area yang disarafi ganglion. Inflamasinya lokal, sama tetap berupa vesikel. Di sini latennya, begitu ada trigger dia akan reaktivasi. Kemudian ciri khasnya dari herpes zoster adalah dia hanya menyerang unilateral. Jadi kalau kanan kanan saja, kalau kiri kiri saja. Itu ciri khasnya. Ini kalau zoster, ini kan diserang hanya bagian kanan saja. Di dalam rongga mulut pun juga sama. Ulcernya hanya di sebelah kanan aja, jadi hanya unilateral. Kemudian ini juga sama ya di lidah, sama hanya setengah. Diagnosanya stomatitis herpetik primer berdasarkan riwayat sakit dan sifat unilateral. Ini adalah ciri khasnya. Terapinya sama, jadi hanya menghilangkan gejala dan pemberian acyclovir. Kalau lesinya itu di kulit bisa diberikan bedak atau lotion antiseptik. Ya. Jadi hanya tidak semuanya kena, segmental aja. Ini kan hanya segmental aja, tidak semuanya kena. Terapinya itu untuk pemendekan masa penyakit dan mencegah post herpetic neuralgia. Jadi sama seperti herpes simplex bisa menyebabkan post herpetic neuralgia. Antivirus itu mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit, tapi tidak mengurangi resiko untuk terkena post herpetic neuralgia. Kemudian pemberian kortikosteroid untuk mencegah post herpetic neuralgia harus dikompensasi dengan terapi suportif dan observasi yang ketat. Kortikosteroid ini juga bisa digunakan pada herpes yang menyebabkan eritema multiformis. Jadi herpes pun bisa menyebabkan hipersensitivitas, bisa menyebabkan reaksi alergi. Tadi kan sudah ada gambarnya eritema tadi, itu juga bisa disebabkan oleh herpes. Jadi bukan hanya disebabkan oleh alergi makanan atau alergi obat, tapi bisa juga oleh herpes. Itu terapinya pakai kortikosteroid. Tapi kalau misalkan hanya herpes biasa, herpes zoster biasa atau misalkan herpes simplex biasa gitu kan, itu jangan diberikan kortikosteroid karena obat ini bisa menurunkan imun, bisa menekan imun. Jadi kuratifnya itu pakai antiviral agent, jadi acyclovir, valacyclovir, famciclovir. Kemudian untuk paliatifnya analgesik, antipiretik kan kalau ada nyeri diberikan analgesik. Antipiretiknya ada demam, kemudian pakai antiseptik gargle. Karena lesinya itu banyak, berarti pakai yang gargle atau mouthwash. Kemudian kalau misalkan terlalu nyeri bisa pakai anestetik topikal yaitu Tantu Verde, bensidamin.
Untuk suportifnya sama, jadi suplemen, multivitamin, imunomodulator, kemudian intake cairan, nutrisi, istirahat, dan kalau bisa itu dipisah dulu sama seperti varicella, isolasi dulu, menghindari interaksi penularan dengan orang lain ya. Pencegahannya bisa menggunakan prednison dan tidak perlu diberikan pada pasien dengan kondisi imunosupresi. Prognosisnya bagus, jadi bisa sembuh 2 sampai 4 minggu. Tapi ini ada jaringan parutnya. Kalau yang herpes tidak ada. Kemudian komplikasinya post herpetik neuralgia dan parestesi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Siti Maria, bagaimana membedakan ini adalah varicella atau primary herpetic gingivitis dari gejala klinis? Jadi kan diagnosa bandingnya varicella adalah PHGS. Gimana cara membedakannya dari gejala klinis? Permisi dokter, izin menjawab dokter. Jadi Mm-mm. untuk yang kalau infeksi dari varicella itu unilateral dokter. Varicella emang unilateral. Varicella atau zoster yang unilateral. Mohon maaf dokter, justru dokter. Jadi saya tanyanya apa? Varicella dengan PHGS, sama-sama primer. Bagaimana membedakannya dari gambaran klinisnya? Mana membedakannya antara PHGS sama varicella? Gabrina Yulivia. Mana Gabrina? Kok nggak kelihatan wajahnya? Hadir dok. Oh, ya Gabrina, gimana membedakan antara varicella sama PHGS? Ini cacar kah? Oh, ini herpes simplex dari gambaran klinisnya. Jadi dari pasien datang ke kamu. Izin dokter, kalau misalkan Ya, varicella itu dia vesikelnya putih terus dia menyebar. Kalau misalkan herpes simplex itu dia satu-satu terus ulcernya itu dangkal dan rata dokter. kan. Ini semuanya ulcernya dangkal dan rata.
Karena kan dari vesikel. Kalau Alia, mana Alia ini? Hadir dok. Gimana membedakannya Alia? Apakah untuk untuk erupsi protiknya di seluruh tubuh dan tidak berkelompok dok? Itu yang mana itu? Varicella. Varicella. Kalau yang herpes, anu itu PHGS, primary herpetic gingival stomatitis, Kalau untuk yang primer itu berada di sekitar rongga mulut juga dok. ya. Jadi bedanya itu, kalau yang varicella dia bukan hanya di rongga mulut, tapi bisa juga di seluruh badan. Sedangkan kalau yang herpes simplex tadi, PHGS itu hanya di rongga mulut. Jadi dari pasien datang kita bisa tahu. Kita lihat juga bukan cuma sekedar di mulut aja yang meskipun dokter gigi, kalian juga harus lihat kondisi di eh, tempat lain, misalnya di tangan atau di kaki. Kalau misalnya ada di mulut, ada di tangan, ada di kaki, bisa jadi itu adalah HFMD. Itu adalah sebuah tanda ya, tanda klinis. Kalau dia hanya ada di mulut, di tangan, di kaki, itu HFMD, itu pun virus. Gambarannya sama, tapi tempatnya berbeda. Kalau PHGS, itu hanya ada di mulut. HFMD di mulut, di kaki, sama di tangan. Kalau varicella, bisa sampai ke badan. Kalau herpangina, itu lain lagi, itu pun virus. Tapi ulcernya hanya ada di palatum. Nggak akan ada di tempat lain. Sama-sama virus, sama-sama ada demam, ada gejala prodromal, tapi tempatnya yang berbeda. Dan sama-sama bentukannya adalah lesi yang dangkal, ulcer dangkal. Karena dari vesikel. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Waktunya masih panjang. Dokter izin bertanya, dok. Iya, siapa? Naifatul, dokter. Jadi Oke. kita sering dengar di kehidupan sehari-hari, setiap anak itu harus kena varicella. Apakah itu benar atau salah, dok? Fakta atau mitos? Gimana? Kalau orang itu harus kena cacar air atau varicella, Heeh. itu memang adanya begitu atau sebenarnya itu salah? Apanya yang adanya begitu? Diulang lagi. Jadi kita kan sering dengar kalau setiap orang itu harus kena cacar air dulu, harus kena varicella. Nah, itu Heeh. benar. Sebenarnya setiap orang nggak harus kena varicella itu. Bisa nggak kena. Enggak harus. Enggak harus. Bisa aja enggak kena. Bisa aja kenanya bukan waktu masih masa anak-anak. Bisa aja kenanya waktu dewasa. Misalkan kamu jadi dokter,
kemudian ada pasien anak-anak kena varicella. Kamu bisa kena kalau belum pernah kena. Cuman kalau pada dewasa tuh efeknya tidak seperti pada anak-anak, tidak separah sama ke anak-anak. Kalau anak-anak kan sampai sebadan kan, kalau waktu dewasanya enggak. Dan ketika kamu lagi nanti pasti jadi zoster. Jadi kalau memang ada gambaran zoster, pasti sebelumnya pernah kena varicella. Nggak mungkin enggak. Karena memang jalannya seperti itu, varicella dulu baru zoster. Jadi tidak bisa dibalik ya, zoster dulu baru varicella. Dan unilateral itu sudah pasti tandanya untuk zoster. Ada lagi mau ditanyakan? Nggak harus kena semua, bisa aja ada yang nggak kena. Makanya kalau waktu kena cacar, kita disuruh nggak boleh deket-deket kan sama orang yang kena cacar, kalau kita belum pernah kena. Karena bisa menular dan nggak punya antibodinya. Dokter izin nanya dok, Ada lagi mau? Ya, eh kira-kira eh, orang bisa terkena PHGS dengan varicella dalam waktu bersamaan kah dok? bisa kena PHGS Bisa sama varicella dalam waktu yang bersamaan kah dok? bisa aja kalau memang dia tertular kan, bisa aja. Kalau misalkan kena dua-duanya itu cara pemeriksaannya gimana tuh dok? Cara buat menentukannya gitu. Jadi kayak biar nggak bingung gitu. Kalau orangnya ini nih kena PHGS atau varicella atau emang mereka ini kena dua-duanya gitu loh dok. Cara pemeriksaannya gitu dok. Kalau secara klinis kan ketahuan kalau PHGS itu hanya di mulut. Kalau varicella bisa ke badan. Dan pengobatannya sama-sama pakai asiklovir. Sama-sama pakai asiklovir kan pemeriksaannya dan sama-sama bisa sembuh sendiri. Jadi, nah masalahnya di tempat tugas kalian belum tentu nanti ada pemeriksaan serologi, sitologi, itu belum tentu. Kecuali mungkin di rumah sakit besar ya. Kalau di rumah sakit tipe C, apalagi tipe D, di puskesmas itu tidak ada pemeriksaan seperti itu. Makanya kalian tuh harus bisa membedakan lesi-lesi di rongga mulut. Jadi kalian bisa memperkirakan nanti penyakitnya apa, diagnosanya apa, gitu kan. Jadi tahunya memang dari pemeriksaan penunjang, cuman dari gejala klinis dan terapinya sama-sama herpes juga, terapinya sama-sama siklovir. Kalau misalkan di kulit bisa ditambahkan dengan salepnya, salep asiklovir kan, dan sama obat minum siklovir. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Kemudian ada yang tanyakan? Anda. Ada lagi mau ditanyakan? Sudah jelas berarti ya. Kalau sudah jelas, kelihatan enggak? Oh, oke. Ini contoh soalnya. Pada soal cerita nomor 1. Jadi ada pasien laki-laki usianya 50 tahun. Sariawan pada bibir atas. Nomor 1. Kira-kira diagnosanya apa? Akmal. Diagnosanya nomor 1. Hajar dok. Apanya? Eh, Nomor 1 ya. Nomor 1 generasinya. Diagnosanya apa? Akmal. stomatitis herpetik dok. Namanya? Stomatitis herpetik. Stomatitis herpetik. Herpetik. Ya, dok. Stomatitis herpetik. Kayak semuanya stomatitis herpetik deh. Karena sama-sama ada ulcernya kan? Yang lainnya. Ini kayaknya Muhammad Setiadi sudah tahu jawabannya ini. Sama dok. Yang sama-sama stomatitis herpetik memang. Penyebabnya sama-sama herpes. Cuman satunya zoster, satunya lagi simplex. Yang mana ini? Diagnosa yang lainnya selain stomatitis herpetik. Nadia, Nahda, yang nomor 1 diagnosanya apa? Izin Buat dok, kalian latihan soal. izin menjawab herpes zoster dok. Apanya? Herpes zoster dok. Herpes zoster. Taunya dari mana? Dari cerita ini. Dari daerah erythematosnya dok. Dari daerah? Dari daerah erythematos sama nyerinya dok. Nah, ini kan hanya ada di kanan. Ini adalah ciri dari zoster, hanya unilateral. Jadi bukan kanan kiri. Kemudian terus yang nomor 2, ini penyebabnya apa ini? Biatul, ada bia. Ini penyebabnya. Apa penyebabnya? Mana rabiatul? Nomor 1, penyebabnya apa rabiatul? Sudah tahu diagnosanya, sekarang penyebabnya. Mana? Virus dok, karena kecapean. Apanya? Virus karena kecapean. Virus? Virus apa? Yang keras. Virus? Hmm.
Virus apa? Virus apa? Mana tadi? Nggak tahu, tadi saya bilang virus disebabkan karena kecapean, virus herpes simplex. Beneran, herpes simplex. Nomor 1, herpes simplex. Herpes simplex berapa? 1 atau 2? Satu, Dok. 1. Yang primer atau recurrent atau sekunder? Yang primer atau sekunder? Primer, Dok. Siapa tadi yang saya tanyain? Saya, Dok, Rabiato. Nah, Naifatul, Kak. Kok yang saya tanyain? Bukan. Penyebabnya HHV3, Dok. Penyebabnya? HHV3, Human Herpes 3. Nama lainnya? Nama lainnya Zoster, herpes zoster. Zoster. Herpes varicella zoster. Varicella zoster ya. Oke. Jadi Rabiatul ya tadi yang saya tanyain. Iya, Dok. Ya, ini zoster, bukan simplex. Terus yang kedua apa? Etiologinya. Etiologinya apa? Oh, tadi siapa? Rajab Anis. Rajab Anis. Iya dokter. Nomor 2 apa penyebabnya? Nomor 2 benar. Penyebabnya apa? Oh, nomor 2. Selain virus suster yang tadi kak dok, varicella suster virus. Nah, baca dulu narasinya. Nomor 2 ini. Nomor 2 sekarang. Nomor 1 tadi kan suster. Nomor 2 apa? Nah, Apakah vesikelnya sama? Hmm? OM itu diagnosanya banyak. Jadi kalian harus bisa membedakan ketika tidak ada pemeriksaan penunjang. Secara klinis harus tahu. Nomor 2 apa? Rajab Anis.
Nadia. Halo, Dok. Apa nomor dua penyebabnya? Bukan diagnosa ya, penyebabnya apa? Nantinya soal kalian itu akan seperti itu juga. Biasanya soal cerita, cuman ada pilihannya. Jadi kalau kalian nggak paham sama aja kan. Soal cerita juga nanti, soal ujiannya. Ayo Rajab Anis, Dok, kemarin sudah disuruh belajar, sudah saya berikan materinya. lain HHV3 juga, Dok, yang varicella zoster virus karena ada vesicle multiple-nya, Dok. Apanya? Lain yang varicella zoster virus juga kayak ini, Dok, karena ini ekstraoral tampak vesicle multiple. Diagnosanya, etiologinya apa? Varicella zoster. Satu ya. Etiologinya, penyebabnya. Virus apa? Ini baru belajar 3 virus ya. Virus itu ada banyak. Ini baru 3. Satu dan tiga. Ini baru 3 virus, itu pun keluarganya herpes semua. Pada yang lain masih banyak. Ada HIV, ada hepatitis. Yaris, Yarista, Tabina. Itu enggak ada foto, enggak ada gambarnya. Ini kameranya dimatikan ya. Iya dok, Kenapa? jaringannya lelet dok. Mulai lihat ya. Ayo, Yarista. Yang nomor 2, etiologinya apa? Ada kata kuncinya di sini. Yarista. Kita sudah diberi itunya loh, materinya kemarin. Sudah dibilangi. Apa? Nailanji. Nailan. Siapa sih namanya? Nai. Iya dok. Nahila Najla dok. Apanya? Nahila Najla. Yang nomor 2 apa etiologinya? Penyebabnya apa ini? Yang nomor 2 apa? Nai. Apa Nai?
Oh, diam semua ini. Ada yang bisa? Permisi dok, Hmm, Saya dok, siapa? Saira dok, mau jawab. Siapa yang mau jawab? Namanya? Saira Nabila dok. Iya, Pak Saira. Jawabannya HSP1 dok. SP1 ya, herpes simplex ya. Iya, Diagnosanya? Diagnosanya apa? Ingat posisi lesinya di mana? di labialis dok. Herpes labialis, Namanya Dok. apa Herpes, tadi? herpes labialis. Herpes labialis. Terus nomor 4. Nomor 3 sama kan? Pengobatannya. Nomor 4. Siapa ya? Sifne. Ya dok, Sifne nomor 4 apa Sifne? Diagnosanya apa? diagnosanya itu dok, dia merasakan kan ada demam, terus sakit kepala sama nyeri otot. Itu dia gejala dari herpes simplex dok. Nomor 4 Sifne. Dokter. Bukan nomor 2. Hmm. Sifne. Nomor 4. Iya dokter, maaf dokter, izin untuk baca soalnya dulu dok. Hah? Izin untuk baca soalnya dulu dok. Nomor 4 ya, bukan nomor 2. Nomor 2 sudah selesai. Ini Gabrina ini senyum-senyum ini sudah tahu jawabannya ini. Ini diagnosa untuk dokter giginya ya, bukan untuk pasiennya. Untuk dokter giginya, bukan izin diagnosa jawab untuk dok. pasiennya. Siapa yang jawab? Akmal dok, Ya, apa Akmal? herpes Whitlow. Sweet low. Raya nomor 5. Nomor 5. Diagnosisnya apa? Nomor 5. Aji. Nomor 5 apa Aji diagnosanya? Aji. Mana Aji? Aji? Hadir dokter, Ya, nomor 5 apa diagnosanya? gingivitis stomatitis dokter.
Gingivitis stomatitis. Terus yang benar gingivitis atau stomatitis? Gingivitis peradangan gusi. Apa? Namanya apa namanya? Beda ya, gingivitis dengan gingivostomatitis. Kalau gingivitis berarti keradangan pada gusi. Itu biasanya penyebabnya adalah karang gigi. Jadi namanya gingivitis. Kalau gingivostomatitis berarti adanya ulsernya itu di gingiva. Alia, Alia, Hadir dok. ini etiologinya apa, Alia? Nomor 5. Untuk nomor 5, Apa etiologinya? virus Varicella zoster. Hmm? Virus Varicella zoster. Varicella zoster. Padahal tadi gingivostomatitis. Kata temanmu. Jadi yang benar diagnosanya apa? Gingivostomatitis kah atau varicella? Untuk saya nomor 5 itu varicella dok, karena untuk masa inkubasinya itu 4 hari. Dan inkubasinya 4 hari. Masa prodromanya 4 hari. Oke. Erga? Erga lebih setuju sama temanmu yang mana, Erga? Yang varicella kah atau yang gingivostomatitis? Izin menjawab dok. Menurut saya dari varicella dok, disebabkan karena adanya juga sama sesuai dari yang Arya sebutkan tadi dok. Yang mana? Yang mengenai adanya prodromal, di mana adanya gejala 3 hingga 4 hari yang varicella dok. Varicella? Iya dok. 5D. 5D pilih yang mana? Varicella atau gingivostomatitis? Nomor 5. Gingivo. Gingivostomatitis dok. Iya dok. Kenapa? Karena di sini terjadi pada anak-anak dok. Terus ada keluhan sariawan multiple dok. Di gingivanya juga. Memangnya di varicella enggak ada sariawan multiple? Ada dok. Nah terus? Tapi kata kuncinya ada di gingiva dok. Memangnya di varicella tidak bisa muncul di gingiva? Rizaldi apa Rizaldi? Izin dok, menurut saya itu adalah herpes intraoral recurrent dok. Herpes? Iya, sorry. Menurut saya
setuju dengan pendapat yang pertama tadi dok, gitu, stomatitis herpetik primer dok. Stomatitis primer, Iya dok, berarti yang gingivostomatitis itu ya? iya dok. Berarti penyebabnya zoster atau simplex? Simplex dok. Simplex. Oke. Tadi sudah dijelaskan kan, sudah saya jelaskan. Bedanya varicella dengan gingivostomatitis itu adalah kalau varicella dia bukan hanya muncul di rongga mulut, tapi juga di badan. Sedangkan di keterangan di narasi nomor 5 ini tidak ada keterangan muncul di badan. Dia hanya muncul di mulut. Sariawan pada mulut. Pada gingiva dan palatal. Jadi tidak ada muncul di badan. Itu perbedaannya. Jadi kalau seperti ini berarti gingivostomatitis. Herpes simplex penyebabnya. Kalau dia muncul di badan juga berarti varicella. Jelas? Jelas Jelas dok. atau bingung? Oke. Nomor 6. Shift nih. Shift ini ada suaranya ya di shift nih. Nomor 6 shift nih. Shift nih. Iya, dokter. Apa nomor 6? Nomor terakhir. Masih bingung membedakannya, dok. Bingung di mananya? Iya, masih bingung semuanya, dok. Yang bikin kamu bingung apanya, shift nih? Banyak kali, dok. Bahasanya juga susah-susah. Yang kamu bingung kan apa, shift nih? Ini, dok, kayak dari gejalanya sama tanda-tanda dari masing-masing virus penyebabnya itu, dok. Itu masih bingung kalau misalnya dimasukin ke soal cerita itu masih bingung untuk mendiagnosanya, dok. Masih belum terlalu paham sama, dok. Tapi waktu penyampaian materi bingung juga. Kan ada Bingung gambarnya juga. juga. Hah? Bingung juga. Kalau di nomor 6 ini kan bentukan lesinya. Kalau virus bentukan lesinya apa? Iya, semuanya bingung. Apa tadi bentukan lesinya? Di awal kan sudah dibedakan. Macam-macam lesi. Terus kalau yang virus apa? Bulatan kecil, isinya cairan, bening, namanya apa? Semua virus. Vesikal, dok. Hah? Salah. Namanya apa? Apa namanya sih nih? Vesikal bukan, dok. Bukan, dok. Vesikal. Iya, yang isinya cairan. Ya. Jadi semua, bukan semua ya, hampir semua virus, virus herpes, hampir semua, nggak semuanya ya. Itu bentukannya vesikal. Jadi ya HSV1, HSV2, HSV3, itu bentukannya vesikal, yang pecah kemudian jadi ulcer dangkal. Kalau yang nanti, kalau kalian sudah sampai yang virus yang keempat, itu lain lagi bentukannya. Jadi kalau penyampaian HIV, ini masih baru 3 virus aja ini, semuanya herpes.
Herpes 1, 2, 3 aja nih. Sudah jelas, Sifni? Masih ngambang, Dok. Masih ngambang. Kalau yang nomor 1, tahu kenapa ini disebut zoster? Iya, Dok, karena kalau yang di nomor 1 dia cuma di satu sisi aja. Satu sisi aja. Itu Kalau ciri yang khasnya ya. iya, Dok. Terus yang nomor 2, Dari gejalanya dia ada demam, sakit kepala, sama nyeri otot. Terus dia ada di sekitar mulut gitu, Dok. nyeri dan gatal pada bibir. Iya, Kemudian ada vesicle multiple yang pecah tertutup pus kuning. Dok, izin bertanya, Dok. Ah, Yang ada pecah terus ada vesikel apa ada pus kuningnya itu cuma simplex 1 aja, Dok. Maksudnya cuma herpes simplex 1 aja atau semuanya nanti kayak gitu, Dok? Ada pusnya gitu. iya, herpes simplex 1, 2, 3 itu. Kan bentukannya vesikel. Kalau bentukannya pustula berarti yang keluar pus. Warnanya putihan kalau pus. Gitu. Mana tadi itu? Apalagi yang dibingungkan? Izin, Dok. Patogenesisnya, Dok. Patogenesis dari ini ya yang Dari tadi itu iya, ada krusta kuningnya, herpes labialis. Dari mana tadi yang mau ditanyakan patogenesis dari? patogenesis dari zoster sama simplex, Dok. Zoster sama simplex. Yang kemarin kan sudah saya berikan ya yang materinya untuk patogenesis simplex. Sudah, Dok. Oke. Terus yang dibingungkan apanya? Share screen. Cari dulu. Bingung prosesnya, Dok. Hmm? Bingung prosesnya gitu. Maksudnya patogenesisnya itu gimana masih agak kurang paham gitu, Dok. Kurang paham ya. Eh, Oh ini dia. Patogenesisnya. Ini ya. Ini yang zoster. Sebenarnya intinya sama. Jadi semuanya itu begitu masuk, kemudian bereplikasi. Setelah itu muncul gejala. Kalau yang herpes simplex itu dia akan muncul menjadi PHGS. Yang zoster nanti munculnya jadi varicella. Yang pertama. Setelah itu akan memasuki fase laten. Fase tidurnya virus. Masuk fase laten di dalam saraf. Jadi kalau yang HSV1 di mana dormannya?
Masih ingat? HSV1 Durmannya di mana? Kranial sensori ganglia itu kadar Di ganglion saraf? kranial. Hah? Kranial sensori ganglion, Dok. HSV1 di ganglion saraf trigeminal, HSV2 di ganglion saraf sakral, sedangkan zoster di mana tadi? Ya. Di ganglia sensoris di di ganglion dorsal akar trigeminal, sama di trigeminal juga. Dan ketika reaktivasi, kalau herpes simplex dia akan lesinya itu kanan sama kiri. Tapi kalau zoster reaktivasinya itu hanya satu sisi, unilateral dan segmental. Hanya bagian tertentu saja. Dan unilateral. Kalau simplex meskipun sama-sama di trigeminal, lesinya itu kanan sama kiri. Jadi ulcernya tersebar. Jadi sama-sama virusnya masuk, setelah itu replikasi, memperbanyak diri ya di dalam sel T memperbanyak diri, jadi dia akan berikatan dengan DNA dengan DNA dari selnya, sel T-nya itu setelah itu memperbanyak diri menjadi, baru kemudian dia akan menimbulkan gejala. Ini kan sama-sama sel DNA ya. Sel T ini sel DNA juga. Jadi dia akan berikatan dengan sel T-nya, banyak diri, kemudian baru sel T-nya pecah dan menginfeksi, menyebar ke tempat lain, menimbulkan gejala. Jadi ada blister, ada nyeri, dan setelah diobati, virusnya tuh akan berada di saraf trigeminal. Akan berada di saraf trigeminal lagi. Ketika ada trigger, akan muncul lagi gejalanya. Cuman kalau yang simplex gejalanya sama seperti waktu primernya, kecuali yang herpes labialis, dia hanya muncul di bibir. Tapi kalau yang intraoral herpes itu sama seperti PHGS gejalanya. Sedangkan kalau varicella, reaktivasinya munculnya jadi zoster. Jadi zoster ya, ini reaktivasi hanya muncul di bagian tertentu. Kanan aja atau kiri aja. Di awalnya tersebar.
Ini yang varicella. Ini yang booster. Bisa membedakannya kan? Ini yang sama kan dengan yang zoster. Jadi masuk, virusnya masuk ke epidermis, baru ke saraf. Masuk ini dia akan menyebabkan kematian sel. Sel dari eh, sel epidermis, kemudian ke sarafnya, dan HSV ini tidak ditahan oleh imun sistem. Infeksinya ini, infeksi pertamanya. Jalan kalau misalkan ada virus, virusnya akan dibunuh oleh sistem imun kan. Tapi kalau HSV enggak. HSV ini tidak ditahan oleh sistem imun. Makanya dia bisa menginfeksi. Setelah menimbulkan gejala, kemudian ini akan masuk ke fase laten di saraf. Ketika imunnya turun, karena di-trigger, ya triggernya, maka akan muncul gejala seperti awal. Ini kalau simplex. Jadi menyebabkan kematian sel, kemudian muncul akantolisis, jadi ada bentukan vesikel tadi itu. Gejalanya sama seperti waktu di awal. Cuman di awal lebih parah. Ketika sudah berulang, tidak terlalu parah. Jarang terjadi komplikasi. Jadi intinya sama. Serangan dulu, kemudian masuk ke saraf, terus virusnya ini tidur, dorman, fase laten, begitu ada trigger, muncul lagi, menjadi muncul reaktivasi menjadi yang sekunder. Setelah sembuh, kemudian ada trigger lagi, akan muncul lagi, berulang seperti itu. Setiap kali imunnya turun, akan muncul lagi. Jadi HSV 1, 2, 3 itu patogenesannya mirip. Hmm. Ini sudah jam 3.10 ya.
Mungkin kalau misalkan hanya mendengarkan penjelasan masih bingung. Jadi untuk semuanya saya beri tugas untuk menjelaskan tentang patogenesa dari HSV1 dan HSV3. Ya, 3. 1 sama 3. Dengan bahasa kalian. Kalau dengan bahasa kalian berarti kan kalian lebih bisa memahami. Kalau misalnya masih bingung, jadi kalian menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri, nanti dikirimkan ke email saya. Oke? Hanya patogenesanya aja. Jadi biar kalian juga bisa membedakan. Kalau misalkan hanya mendengarkan, masih susah kan? Jadi mencari dan menjelaskan dengan kalimat kalian. Supaya lebih paham. Kalau masih bingung tuh pakai yang osmosis, tahu osmosis? Yang di YouTube. Di YouTube itu bisa ada videonya yang osmosis tentang patogenesanya dari herpes. Kalian bisa merangkum dari situ ya, untuk menjelaskan dengan bahasa kalian. Saya beri waktunya sampai minggu depan. Itu kan 1 minggu patogenesa dari 2 virus saja. Cukup, Dok. Simplex. Dengan bahasa kalian. Kalau ini kan hanya ngambang-ngambang ini gimana gitu kan. Karena yang tertulis pun juga bukan gambar bergerak. Gambar bergerak mungkin lebih paham. Karena pakai bahasa sendiri jadi tidak boleh ada contekan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang sama tulisannya ya berarti mungkin yang ngerjakan satu yang punya lagi nyontoh. Sama aja nanti kalian nggak akan paham. Nanti untuk shift nih saya kirimkan emailnya ya. Shift nih. Hilang shift nih. Shift nih. Dan untuk teman kalian yang tidak datang, siapa yang tidak masuk? Ada satu yang tidak masuk kan? Ika, diberitahu ya. Itu aja, saya tutup kuliahnya siang ini, sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Sore.